Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Saya Hidayatul Ilmiah akan mempresentasikan atau mendemokan cara membuat latihan soal dengan Google Form. Untuk yang pertama, kita akan mengenal Google Form terlebih dahulu. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Nah, Google Form ini selain digunakan untuk membuat survei, bisa juga digunakan untuk membuat latihan soal atau kuis. Penggunaan Google Form sebagai alat penilaian proses pembelajaran juga mendukung program penghematan kertas sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Selain itu, tenaga dan waktu yang diperlukan guru untuk menyebarkan angket dan mengolah datanya itu menjadi lebih hemat dan lebih mudah. Manfaat kita menggunakan Google Form adalah yang pertama, tampilan latihan soal atau surveinya itu lebih menarik. Dan yang kedua adalah memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. Jadi ada banyak jenis tes, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, responden dapat memberikan tanggapan dengan segera dimanapun. Jadi misalnya siswa mengerjakan latihan soalnya bisa di rumah, bisa ketika dia ada di kebun, atau dimanapun, tapi harus ada dua syarat. Yang pertama ada HP-nya atau komputer, dan yang kedua ada jaringan internetnya. Dan yang keempat adalah hasilnya langsung tersusun dianalisis secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa langsung melihat hasil jawaban siswa. Dan yang kelima, dapat dikerjakan bersama dengan teman-teman yang lainnya atau bisa dikolaborasikan. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke demonya saja ya. Yang pertama kita buka dulu Google Form-nya, kemudian pilih salah satu untuk login, dan klik di sini Google Form. Nah, setelah itu kita cari yang ini, Google Form Sign In. Nah, ketika nanti sudah sign in, tampilannya akan seperti ini. Kita mulai membuat formulir yang baru. Kita klik tanda plus yang ini, masih kosong. Kemudian di sini kita beri judul dulu, misalnya soal tematik kelas 4. Misalnya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis formulirnya ya, judulnya. Nah, klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti juga bisa diganti ya Bapak Ibu, misalnya pengen judulnya seperti apa nanti bisa diganti. Nah, setelah itu kita buat yang di sini bisa kita atur, misalnya ini kan soal latihan, jadi kita pakai poin. Jadi kita gunakan Google Form ini dengan menggunakan kuis ya. Pengaturannya kita jadikan kuis, kita buka setelan, kemudian kita klik kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Nanti Bapak Ibu bisa mengatur juga setelah pengiriman, apakah anak-anak bisa melihat nilai poin, apakah bisa melihat jawaban benar, apakah bisa melihat jawaban yang tak terjawab. Ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Guru. Nah, setelah selesai, kita simpan. Nah, di Google Form ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan apa ya namanya ini, memberikan tema. Jadi di Google Form ada pilihan temanya agar lebih menarik. Misalnya begini. Nah, ini kita pilih header. Ini Bapak Ibu bisa memilih banyak sekali tema-tema yang bisa digunakan. Contohnya ini kita sisipkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Atau bisa juga Bapak Ibu mengupload gambarnya. Contohnya seperti ini, bisa diunggah
bisa juga dari Google Foto. Nah, misalnya saya ambil dari Google Foto kelas 4, kita cari salah satu, misalnya ini, kita sisipkan. Kemudian bisa diubah, dinaikkan, diturunkan, kemudian klik selesai. Tunggu sampai selesai di-upload. Nanti akan berubah seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu bisa diganti sesuka hati Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai, kita tulis di sini misalnya nama. Anak-anak bisa menjawab singkat, bisa juga Bapak Ibu yang menuliskan namanya, nanti anak-anak tinggal memilih. Kalau misalnya anak-anak nanti tinggal memilih, kita pakai yang drop down. Drop down ini kita tulis misalnya yang pertama adalah Zizi, yang kedua misalnya Anggun, yang ketiga adalah Cindy, keempat adalah Akbar. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik wajib diisi. Kalau wajib diisi ini berarti nanti tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya sebelum ini diisi, ya. Dan sekarang kita sudah buat nama, sekarang kita tambahkan pertanyaan lagi untuk absen. Misalnya nomor absen. Nomor absen. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngasih pilihan anak-anak jawab sendiri nomor absennya atau bisa juga pakai drop down. Nanti mereka akan memilih nomor absennya sendiri. Misalnya 1, 2, 3, dan 4 nomor absennya. Dan ini wajib diisi juga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya. Ini nanti kita bisa klik tambahkan bagian ini. Tambahkan bagian, kemudian tulis di sini kerjakan soal berikut dengan baik. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu bisa tambahkan pertanyaan. Yang pertama, misalnya apa yang dimaksud dengan bunyi Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan bunyi? Kalau Bapak Ibu ingin pilihan ganda, maka nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawaban pilihan gandanya di sini. Tapi apabila Bapak Ibu menginginkan anak-anak untuk memilih untuk menjawab dengan singkat atau paragraf, nanti bisa dipilih jawaban singkat atau juga bisa dipilih paragraf. Misalnya saya pilih paragraf di sini. Nah, sekarang kita beri kunci jawabannya di sini, kunci jawabannya. Berapa poinnya? Misalnya saya akan membuat 5 soal, maka satu soal nilainya 20 poin atau poinnya terserah dari Bapak Ibu guru. Sekarang di sini saya akan beri 20 poin, kemudian klik selesai. Ya, wajib diisi. Kemudian kita buat soal lagi nomor 2. Misalnya, segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut detik misalnya. Nah, di sini saya menginginkan misalnya jawaban singkat. Nah, jawaban singkat nanti anak-anak akan menjawab. Nah, kunci jawabannya segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi kita buat kunci jawaban di sini adalah sumber bunyi. Nah, ini kita kasih poin 20 poin. Kemudian kita klik selesai. Wajib diisi. Dan soal yang ketiga, kita buat pilihan ganda misalnya. Ya, misalnya pilihan ganda adalah misalnya contohnya manusia dapat mendengar dengan jenis bunyi
dengan jenis bunyi titik misalnya. Di sini kita klik audio sonic, kemudian ini infrasonic, kemudian di sini ultrasonic misalnya. Nah, setelah itu kita pilih kunci jawabannya yang mana. Misalnya manusia dapat mendengar dengan jenis bunyi audiosonik, maka kita klik di sini audiosonik. Kita kasih poin 20. Kita klik selesai dan wajib diisi. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tulisan total poinnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan total poin 100, maka silakan diganti poin kunci jawabannya. Misalnya ini saya ganti 40, ini saya ganti 30, kemudian ini saya ganti 30. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengirimkan latihan soal ini ke anak-anak. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita klik di sini ada tulisan kirim, kita klik kirim. Kemudian di sini link ya, kita pakai link aja. Kemudian terpendek URL-nya biar nggak panjang-panjang, kemudian disalin. Nah, setelah disalin, Bapak Ibu bisa mengirimkan latihan ini kepada anak-anak melewati grup WA linknya. Untuk view-nya, nanti anak-anak membukanya akan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita pilih di sini namanya, misalnya nama saya Azizi, absen 1, kemudian klik berikutnya. Di sini apa yang dimaksud dengan bunyi? Misalnya bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, manusia dapat mendengar dengan jenis bunyi audiosonik. Kemudian nanti dikirim. Ya, anak-anak. Kemudian anak-anak nanti juga bisa melihat skornya di sini. Nah, skornya. Oh, ternyata salah ya. Ini tadi belum dikasih kunci soalnya ya. Nanti dikasih kunci. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat ini jawabannya di sini. Nah, ini adalah responnya, respon dari jawabannya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melihat rekapan nilainya dengan cara membuat spreadsheet. Ya, buat misalnya di sini. Nah, nanti ya, nama anak-anak juga akan ada di sini banyak, kemudian sudah ada nilainya, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan nilainya ke dalam buku nilai. Nah, demikian Bapak Ibu Guru, cara mudah membuat latihan soal dengan Google Form. Ini saya akan memberikan contohnya. Misalnya ini adalah soal ulangan harian. Kita lihat di sini jawaban siswa. Lihat di spreadsheet-nya. Nah, seperti ini nanti muncul jawaban anak-anak dan skornya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan nilai yang ada di Google Form ini ke dalam buku nilai. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.